Di mana kita harus cepat cari desainer dan WO. Pesan dari Danis mampir di ponsel Nirmala. Aku lagi ada di klinik, tiba-tiba nggak enak badan lagi, balas Nirmala. Klinik mana? Klinik Asifa dekat rumah. Baiklah, Nirmala mengernyit. Dia pikir lelaki itu tidak akan datang menyusul, sebab Nirmala sekarang tengah menunggu antrian di sebuah klinik. Sebenarnya dia sudah merasa demam sejak beberapa hari, tapi tidak dirasanya. Namun pagi tadi demamnya ditambah mual dan muntah. Dia tidak tahan sampai harus pergi ke klinik. Saat menunggu, Nirmala mendadak menengadah karena melihat ada sesosok laki-laki jangkung dengan setelan kemeja putih berdiri di hadapannya. Mas Danis? Nirmala bingung. Apa tadi Danis ada di dekat rumahnya? Cepat sekali lelaki ini datang. Saya tadi datang ke rumah, tapi kamu gak ada. Maaf, seharusnya aku kabarin Mas Danis kalau aku nggak bisa berangkat, kata Nirmala merasa bersalah. Jadi merepotkan Mas Danis. Kalau Mas mau pulang boleh kok. Mungkin kalau besok badanku udah enakan, aku kabarin Mas lagi. Saya udah ada di sini. Danis duduk di samping Nirmala, membuat wanita berambut hitam itu sedikit canggung. Mas mau nemenin aku kenapa? Cuma mau memastikan kalau sampai calon istri saya mati, itu akan jadi skandal lagi. Nirmala berdeham mengingat istri lelaki ini meninggal karena kecelakaan. Dia pikir Danis datang karena mengkhawatirkannya, tapi dia sepertinya terlalu percaya diri. Siapa Nirmala yang harus dikhawatirkan begini? Oh, Bu Nirmala. Nama Nirmala akhirnya dipanggil oleh seorang perawat. Mas mau? Ayo masuk. Danis beranjak lebih dulu, bahkan berjalan lebih dulu dengan tanpa ekspresi apapun. Dia itu robot? Nirmala sejenak berpikir. Danis ingin memberi perhatian tapi gengsi, atau sifatnya memang begitu. Akhirnya Nirmala ikut menyusul memasuki ruang dokter. Nirmala berbaring dengan perasaan cemas. Dia mengutarakan keluhan yang dirasakannya. Dokter itu tersenyum, lalu duduk kembali di kursinya usai memeriksa. Ini keluhan biasa, sering terjadi pada ibu hamil usia muda. Apa Mbak pernah periksa ke dokter kandungan? Tanya dokter tersebut. Mendengar pernyataan itu, Nirmala spontan beranjak dari bed stretcher. Aku hamil, itulah pertanyaan terbesar dalam benaknya, sebab dia tahu bahwa hasil yang didapatnya saat mengecek kesehatan itu cukup buruk. Apa? Aku hamil, dokter? Tanya Nirmala dengan bibir gemetar. Dia bahkan sampai memeluk perutnya yang memang belum terlalu menunjukkan tanda apapun, atau Nirmala yang terlalu polos soal ini. Dia mual dan muntah dan merasa perutnya kembung. Kadang seperti ada yang bergerak di dalam, tapi dia pikir itu hanya gejala mah atau masuk angin. Nirmala memang memiliki riwayat mah yang cukup parah. Dia mengabaikan telat datang bulan selama beberapa bulan terakhir karena sudah sejak dulu haidnya tidak teratur. Jadi Anda baru tahu? Ini nggak mungkin. Aku melakukan pemeriksaan di rumah sakit dan dokter itu bilang kalau kemungkinan aku hamil itu sangat kecil. Bagaimana bisa aku hamil? Dokter pasti salah kan? Dokter bukan dokter ahli kandungan. Mungkin dokter salah mendiagnosis. Aku nggak mungkin hamil. Nirmala bukan tidak senang, sungguh. Dia hanya terlalu terkejut dan tidak percaya. Dia hamil saat Revan membuangnya, juga saat vonis mandul jatuh kepadanya beberapa waktu lalu. Jika ada 99% Anda tidak memungkinkan hamil, maka 1%-nya adalah keajaiban Tuhan, Mbak. Apapun bisa terjadi. Saya memahami Anda meragukan saya karena saya bukan dokter spesialis, tapi pemeriksaan saya cukup akurat. Anda bisa melakukan USG untuk melihat keseluruhan keadaan janinnya.
kemungkinan usia kehamilan Anda sekarang memasuki usia 3 atau 4 bulan. Mendengar itu Nirmalah kembali menghempas tubuhnya ke kursi. Dia menangis jadi-jadinya. Dia kebingungan antara senang dan dilema. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Dia tidak mungkin meminta pertanggungjawaban Revan, tidak sudi juga jika harus mengemis kepada lelaki itu. Namun di sisi lain, Nirmalah merasa bersalah karena Danis yang akan menjadi suaminya. Baiklah, terima kasih. Saya akan membawanya ke rumah sakit. Danis membawa Nirmalah pergi dari klinik tersebut, memasukkannya dalam mobil, hingga membawa kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Nirmalah duduk di sofa ruang tamu dan Danis belum pulang. Dia sejenak menahan lelaki ini untuk menanyakan kembali kepastian pernikahan mereka, karena ini di luar kendali Nirmalah sebagai manusia. Kehamilan yang pada awalnya sulit digapai tiba-tiba datang dan baru Nirmalah rasa ada janin pertama dalam perutnya. Sekarang Mas tahu, aku bukan wanita baik-baik. Ya, aku memang sebodoh itu. Aku menyerahkan semuanya ke Mas Revan tanpa terkecuali sejak 5 tahun lalu. Aku bukan wanita suci, bukan wanita yang layak dinikahi oleh orang seperti Mas Danis, ujar Nirmalah. Sepasang matanya sudah sembab, namun Danis tampak tidak memasang raut wajah terkejut sejak tadi. Bahkan dari klinik, Danis hanya diam dan membuat Nirmalah sedikit beranggapan bahwa lelaki ini mungkin saja jijik terhadapnya. Kapan terakhir kalian berhubungan? Setelah dari rumah sakit buat periksa kesuburan, aku sama Mas Revan melakukannya sekali di hotel. Berselang sehari sebelum aku diajak Mas Revan buat ketemu ibu. Besoknya kami tiba-tiba putus setelah Mas Revan dilarang ibu buat menikahiku. Danis terdiam sejenak. Kamu mau membatalkan pernikahan kita? Nirmalah terdiam sejenak. Ya, karena ini hanya akan merugikan Mas Danis. Aku juga nggak mungkin minta tanggung jawab ke orang yang nggak tahu apa-apa. Tapi sekarang aku nggak bisa ngasih tahu Mas Revan. Mungkin aku akan pindah ke luar kota supaya aku bisa jaga nama baik Bapak. Aku nggak mau nama Bapak jadi rusak gara-gara aku. Nirmalah meremas ke 10 jarinya. Dia tidak tahu apakah ini adalah keputusan yang terbaik. Dia tidak bisa menjual toko bunga milik ayahnya karena ini sudah ada sejak Nirmalah berusia 5 tahun. Ibunya meninggal karena sakit dan hanya ada rumah hingga toko bunga yang Nirmalah miliki. Kamu yakin? Tanya Danis. Nirmalah terdiam. Biarkan anak ini lahir di tempat yang seharusnya. Maksud Mas Danis? Tanya Nirmalah heran. Dia adalah keponakan saya. Apa kamu bisa menjamin gak akan bunuh diri di luar sana saat kamu putus asa? Perasaan ibu hamil sangat sensitif. Saya memang gak berpengalaman jadi ayah, tapi saya melakukan ini demi keponakan saya. Danis berkata seraya melipat kedua lengan di perut. Dia masih mempertahankan raut wajah datarnya meski telah mengambil keputusan lebih besar dari sebelumnya. Apa? Jadi Mas Danis mau meneruskan ini, tapi nanti Mas bisa menanggung malu. Itulah yang ada di pikiran Nirmalah sekarang. Mana mungkin dia menimbalkan seseorang dalam masalahnya, bukan? Perjanjian kita udah dibuat. Kamu gak baca pasal terakhir di sana? Denda 500 juta jika ada pembatalan sepihak. Hah? Apa seminggu buat istirahat? Saya ada waktu lagi minggu depan. Kamu bisa kabari saya atau kirimkan ke saya nama desainer dan lokasi yang kamu mau. Danis beranjak dari sofa, meraih jas hitamnya yang tergolek di sana, lalu meninggalkan Nirmalah seorang diri dengan sebuah tanda tanya besar. Kaki Nirmalah spontan mengikuti langkah lelaki itu, tapi Danis sudah memasuki mobil mewahnya dan pergi begitu saja. Apa Mas Danis serius? Kenapa dia melakukan ini? Aku sama sekali nggak ngerti.
Dia nggak kelihatan terkejut atau marah. Nirmala bergumam sendiri, tapi sejurus kemudian memegang perutnya. Akhirnya Nirmala sadar kenapa perutnya sedikit tidak nyaman dan mulai terbentuk bulat kecil. Ternyata ada bayi di sana, sesuatu yang tidak pernah Nirmala duga sebelumnya. Dia tidak peduli dengan kesuburan sejak dia menyerahkan kesuciannya kepada Revan 5 tahun lalu. Dia tidak pernah memakai alat pengaman apapun dan tidak pernah hamil. Jika hamil pun Nirmala sangat yakin Revan akan bertanggung jawab. Tapi setelah kejadian ini Nirmala semakin yakin tidak akan memberi tahu lelaki itu ini adalah anaknya, darah dagingnya. Nirmala juga sadar pergaulannya dulu terlalu bebas. Dia tidak berpikir jernih dan buta oleh cinta, namun dia sudah berjanji akan mengubah kehidupannya yang bobrok itu. Setidaknya dia tidak akan mengecewakan ayahnya lebih jauh. Dalam perjalanan menuju rumah, Danis duduk di kursi penumpang, membiarkan sopir melakukan tugasnya dengan benar, sedangkan pikiran Danis sendiri masih berada di tempat Nirmala. Dia diam, bukan berarti tidak tahu. Sebenarnya Danis sudah tahu kehamilan wanita itu sejak mereka bertemu di UGD, sejak Nirmala kedapatan pingsan di lokasi gedung pernikahan adiknya. Pasien ini sedang hamil. Apa Anda suaminya? Tanya dokter yang memeriksa Nirmala pada saat itu. Bukan. Danis cukup terkejut. Wajah Nirmala masih tampak pucat pasi akibat menahan sakit pada batin dan fisiknya. Tapi sekarang bertambah dengan adanya kabar ini. Kalau begitu segera hubungi pihak keluarga agar kehamilannya bisa terpantau. Ya, saya akan memberitahu mereka. Jadi apa dia bisa pulang setelah cairan infusnya habis? Tanya Danis. Ya, pasien boleh dibawa pulang. Sejak saat itu Danis semakin membenci keluarganya sendiri. Nirmala hamil. Revan tentu tidak bisa menikahinya. Nyonya Moana jelas lebih terkejut jika wanita yang dihinanya setengah mati ini ternyata bisa memberikan keturunan. Namun yang Danis pikirkan adalah bagaimana cara mengeluarkan Nirmala dari segala luka yang ada. Danis tahu ini bukan tanggung jawabnya, tapi dia menjadi merasa bersalah karena Nirmala telah banyak menderita karena ibu dan adiknya. Dihana, aku yakin kamu bisa melihat apa yang kulakukan. Aku nggak pernah berniat menggantikan posisimu dengan orang lain. Tapi sekarang aku harus memberi ibu dan Revan pelajaran. Tradisi dan ambisi itu benar-benar memuakkan, bukan? Batin Danis berkata saat teringat almarhum istrinya. Setelah itu, ponsel Danis menerima notifikasi pesan dari Nirmala. Baiklah, aku akan meneruskan pernikahan kita, Mas. Mas nggak perlu khawatir soal nafkah. Aku ada pemasukan bulanan dari toko. Uangku cukup. Mas juga nggak perlu memikirkan bagaimana aku menghadapi Mas Revan atau ibu. Aku tahan banting, tapi aku cuma minta satu. Aku ingin menjadikan bayi ini milikku seutuhnya. Jangan kasih tahu Mas Revan soal kehamilanku sekarang. Aku sendiri yang akan melakukannya dengan caraku. Pesan-pesan dari Nirmala membuat Danis terdiam 1000 bahasa. Menyadari dirinya tengah berbadan dua, Nirmala mulai membuang pakaian-pakaian ketatnya. Celana jeans diganti dengan rok lebar, dipandu dengan sweater rajut oversize. Dia memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang akan tahu bahwa dia tengah hamil saat pesta pernikahan tiba. Bahkan Nirmala memilih mengenakan model gaun pengantin yang dapat menyembunyikan itu. Danis sendiri tidak banyak protes, tapi dia tahu pengorbanan lelaki itu sangat banyak, sehingga Nirmala berjanji tidak akan merepotkannya meski mereka telah menjadi sepasang suami istri. Nirmala buka pintunya, tiba-tiba terdengar suara seseorang dari luar. Nirmala lantas melangkah ke arah pintu depan. Dia melihat sosok Revan yang sudah berdiri dengan raut wajah kesalnya. Lelaki itu menatap Nirmala tegas. Apa yang
membawa kamu ke sini? Apa kita masih ada urusan? Tanya Nirmala. Kedua tangannya menarik sudut sweater dan memeluk perut agar Revan tidak menyadari perubahannya. Kamu akan meneruskan ini. Sebenarnya apa tujuan kamu menikahi kakakku, Nirmala? Kamu selingkuh sebelum kita putus. Tangan Nirmala mengepal kuat. Bisa-bisanya kamu nuduh aku selingkuh. Terus apa lagi? Aku tahu Kak Danis nggak akan mungkin menikah. Dia cinta mati sama istrinya, tapi dia tiba-tiba mau menikahi kamu. Apa itu nggak aneh? Coba bilang ke aku, Nirmala. Kamu tidur sama dia juga? Tangan Nirmala spontan menghantam pipi lelaki itu. Dia tidak tahan. Ucapannya sangat menyakitkan baginya. Aku tahu kehidupanku dulu rusak, Mas. Tapi apa kamu bisa seenaknya menilaiku begitu? Aku cuma tidur sama kamu, ujar Nirmala tegas. Tangannya sedikit gemetar akibat emosi. Mudah kan menilai orang? Tapi kamu sendiri bagaimana, Mas? Apa aku berhak tanya kenapa kamu menikahi Soraya 2 bulan sejak kita putus? Pernikahan kita udah di depan mata. Tinggal nunggu undangan disebar, Mas. Tapi kamu mendadak ngebatalin hanya karena aku mandul dan ibuku nggak setuju. Sepasang mata Nirmala kemerahan. Air matanya menetes begitu saja, mengingat mereka pernah menjalani masa-masa indah bersama. Bahkan kini Nirmala tengah mengandung anak mereka. Namun kini semua itu rusak dengan alasan yang Nirmala tidak mengerti. Apa sedangkal itu perasaan Revan? Apa tidak ada cinta yang serius untuknya selama ini? Aku hanya berpikir logis, Nirmala. Ibuku cuma ada satu dan dia udah semakin tua. Tapi wanita bisa aku cari penggantinya. Aku nggak mungkin menentang ibu dan bikin dia sakit cuma karena ngebelain kamu. Revan berkata menusuk tajam ke dalam hati mantan calon istrinya itu. Makanya kamu nggak perlu tanya bagaimana aku bisa menikahi Mas Danis. Hubungan kita udah berakhir. Kita urus aja urusan masing-masing. Kamu udah punya istri juga kan? Kenapa harus repot datang ke rumahku dan tanya di luar hakmu? Dia itu kakakku, Nirmala. Suara Revan mengeras. Apa kamu gila? Kaca di kamarmu cukup besar. Lihat baik-baik dirimu di sana. Kamu sama sekali nggak layak. Kamu wanita liar, kelab malam, mabok. Tapi kamu mau bersanding dengan kakakku. Nirmala tersenyum miring. Meski hatinya terluka diingatkan dengan masa lalu yang begitu buruk. Kamu yang membawaku, Mas. Perlu aku ingatkan lagi bagaimana caramu merayuku. Kita berdua sama-sama rusak dan kamu pikir cuma kamu yang bisa dapat kebebasan untuk memilih kehidupan mana yang kamu mau. Apa orang kaya raya semuanya begitu? Tanya Nirmala dan Revan tidak menjawab pertanyaan itu. Tapi di sisi lain, aku mau berterima kasih dengan sikap kamu yang sekarang. Aku akan berterima kasih karena udah menghapus rasa bersalah yang kupunya. Rasa bersalah? Lelaki itu mengernyit. Rasa bersalah yang terhapus dari dalam diri Nirmala sebenarnya adalah ketika dia semakin bertekad akan menjadikan bayi dalam kandungannya menjadi milik Nirmala seutuhnya. Jika Nirmala menikahi Danis, otomatis dalam surat keterangan nanti akan tertulis bahwa ayah dari anaknya adalah Danis Hadiraksa. Namun Nirmala akan mengajukan perceraian di saat perjanjian pernikahan mereka berakhir hingga dia bisa bebas membawa anaknya kemanapun. Tentu saja Nirmala akan melakukan itu setelah membuktikan kepada Revan atau Nyonya Moana bahwa dia bukan wanita mandul dan tidak memalukan. Kamu tahu apa yang membuat kamu kalah nilai di mataku, Mas? Hubungan kita selama 5 tahun kita jalani itu tanpa adanya pertengkaran. Sampai aku sangat yakin kamu adalah lelaki terbaik yang akan menjadi pasangan seumur hidup yang kupunya. Tapi ternyata itu aja nggak cukup. Mas Danis lebih bisa menghargaiku sebagai wanita dengan kekurangan yang kupunya. Dia berdiri tegak dengan keputusannya walau dia tahu akan menentang aturan. Aku akan mencintai Mas Danis mulai dari sekarang. Nirmala berkata dengan sebuah alasan yang akan membuat Revan terpengaruh. Entah masih ada cinta atau tidak dalam diri lelaki ini, tapi Nirmala tidak akan pernah mundur untuk memberi pelajaran kepada Revan. Sekarang kamu pergi, gak ada lagi yang harus kita bicarakan. Nirmala
menutup pintu rumahnya rapat-rapat, tapi dia masih berada di balik daun pintu sambil meremas sudut pakaiannya. Debar jantung Nirmala berpacu cepat antara rasa sakit juga cinta yang masih tersisa darinya. Revan memasuki mobil yang terparkir di depan gerbang rumah Nirmala dengan kesal. Di telinganya yang ucapan wanita itu yang membuat hatinya panas tidak terkira. "Aku akan mencintai Mas Danis mulai dari sekarang." Apa dia serius? Gumam Revan sambil mengeratkan pegangan pada setir kemudi. Dia tidak tahu sejak kapan, tapi pernikahan Nirmala dan Danis sudah hampir terjadi. Apa Nirmala bisa mencintai lelaki lain selain dirinya? Dia hanya mencintaiku. Dia pasti cuma pura-pura mengatakan itu. Lagi pula aku sama sekali gak yakin Kak Danis menyukai wanita seperti Nirmala. Batin Revan masih meyakini apa yang bisa diyakininya. "Mas, gimana tadi? Apa kamu udah bicara sama Nirmala?" Suara Soraya di sebelah membuat Revan tersadar dari lamunannya. Wanita itu menatap dengan penasaran. Sebab rasa penasaran itu, dia ikut bersama Revan yang ingin menemui Nirmala. Soraya sengaja hanya menunggu di mobil, sebab Revan memintanya. "Udah, terus apa benar dia selingkuh di belakang kamu?" tanya Soraya. "Kemungkinan begitu, tapi aku masih gak yakin. Aku bisa percaya Nirmala menggoda kakakku, tapi aku gak percaya kakakku tergoda olehnya Raya. Aku tahu kakakku luar dalam, dia bukan orang yang mudah tersentuh." Revan mengeratkan pegangan di setir kemudi. Perasaan tidak senang menggumpal dalam hatinya ketika melihat wanita itu begitu yakin dengan keputusan menikahi lelaki lain dalam waktu singkat. "Terus kenapa kamu kesal begitu? Apa kamu cemburu Nirmala mau menikah?" Revan menoleh sebentar. "Mana ada, kalau kamu masih cemburu, aku masih bisa ngerti Mas," ujar Soraya melingkarkan tangan di lengan Revan. "Tapi untuk kedepannya, apa kamu bisa melihatku aja? Sekarang aku istri kamu. Hubungan kita memang singkat, tapi aku akan berusaha membahagiakan kamu sama ibu." Revan terdiam melihat wanita ini begitu lembut dan mengerti keadaannya. Mereka menikah setelah Nyonya Muanah yang memilih, sebab Soraya cukup sering menemui ibunya di belakang Nirmala. Sampai saat Revan dan Nirmala batal menikah, Nyonya Muanah tidak segan memilih wanita ini. Revan setuju saja. Dia akan melakukan apapun jika itu demi ibunya. Itu karena akhir-akhir ini Nyonya Muanah sering mengeluhkan sakit dan mengungkit kematian. Sebab sebagai seorang anak, Revan ingin mewujudkan impian ibunya yang berharap mendapatkan cucu. "Udahlah, sekarang kita pulang aja. Yang penting Mas tahu Nirmala itu memang pengkhianat. Gak cocok Mas pertahankan. Beruntung Mas tahu sifatnya. Coba kalau Mas sampai menikah sama dia, apa Mas masih bisa memaafkan tukang selingkuh?" ujar Soraya. Revan hanya mengangguk, kemudian mengemudikan mobil menuju perjalanan pulang. Dia berusaha untuk tidak peduli, apalagi melihat wanita itu menggunakan perasaannya lagi. Hari pernikahan Nirmala dan Danis akhirnya tiba. Sebuah pesta pernikahan yang tidak terlalu mewah tapi khusyuk itu dilaksanakan di sebuah gedung dengan para tamu undangan penting. Seluruh tamu yang datang dari pihak Danis adalah mereka yang menjadi rekan bisnis, karyawan, hingga teman pengusaha lainnya. Mereka menyaksikan proses pernikahan Nirmala hingga sah menjadi istri seorang Danis Hadiraksa. Namun di antara banyak kerumunan itu tidak ada Nyonya Muana di sana. Nirmala sedikit murung, bukan karena tentang dirinya, melainkan karena rasa bersalah kepada Danis. Harusnya di hari penting ini Nyonya Muana bisa hadir, jika bukan Nirmala yang menjadi istri putranya. "Jangan jauh dari saya, kemarilah," Danis berkata saat Nirmala berusaha menjaga jarak tempat duduk darinya. "Mas, jangan biarkan orang lain mudah menebak Nirmala. Saya nggak mau kamu merusak keadaan." Nirmala sedikit tertunduk, kemudian menggeser duduknya ke samping lelaki itu. "Sebenarnya aku cukup tahu diri dan malu, Mas. Mas adalah lelaki baik-baik, tapi aku merasa ini seharusnya gak terjadi. Aku minta maaf karena secara gak langsung udah memanfaatkan Mas Danis untuk kepentingan pribadiku. Saya rasa bukan cuma kamu yang mengambil keuntungan." "Maksud Mas, apa ada untungnya Mas Danis menikahiku?" tanya Nirmala cukup heran. "Tradisi, saya ingin menghapuskan itu." Nirmala sama sekali tidak mengerti tradisi apa yang dimaksud oleh Danis. "Karena kamu udah jadi bagian dari keluarga saya. Jangan sekali-kali
bertingkah lemah. Saya memilih kamu sejak awal karena saya percaya, kecuali kalau kamu akan berhenti di tengah jalan, pastikan kamu gak akan melukai keponakan saya atau kamu berurusan dengan saya. Nirmalah menelan ludah. Dia mencoba mengartikan setiap kalimat yang dikeluarkan lelaki ini. Meski sebagian ada yang tidak Nirmalah mengerti, tapi dia tahu Danis memperdulikan calon bayi yang ada di rahim Nirmalah. Namun apa tadi itu ancaman? Saya haus. Apa? Nirmalah tidak begitu mendengar. Saya haus, apa bisa ambilkan minum? Iya mas. Nirmalah beranjak sebentar untuk mengambilkan sebotol air minum, kemudian diserahkannya kepada Danis. Namun lelaki itu malah sekaligus menggenggam tangannya hingga terkesan Nirmalah membantunya minum. Sontak hal itu membuat Nirmalah terkejut sekaligus gugup, padahal dia ingin menjaga jarak karena tidak nyaman bersanding dengan Danis. Prak, jauh dari tempat Nirmalah berada, sebuah gelas berisi minuman terjatuh ke lantai hingga pecah berantakan. Airnya kemudian menyiprat ke celana milik Revan hingga Soraya spontan meraih tisu untuk membersihkan itu. Ya ampun, kamu kenapa nggak hati-hati sih mas? Celana kamu jadi kotor. Sialan, Revan mengumpat pelan. Sepasang matanya tidak lepas dari Nirmalah yang tengah mengobrol dengan Danis di kursi pelaminan. Satu hal yang tidak pernah dilihatnya, mereka bisa dekat seolah tidak ada beban. Revan yang tidak tahan meninggalkan ruangan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Soraya yang sejak tadi memberi perhatian padanya.